Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'da. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih sehat, kuat, dan masih melihat alam ini, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman-teman. Suatu saat kita akan menuju suatu alam yang kekal dan abadi tanpa kecuali. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, maut. Kemudian pada Allah semuanya akan dikembalikan. Sekarang tibalah di penghujung Ramadan 1442 Hijriah. Kemarin masih hitung hari, sekarang hitungan jam saja lagi. Terasa cepat waktu berputar. Memang kalau kita lihat waktu-waktu ini ada 3 saja. Waktu yang telah berlalu dan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah berlalu, dengan apapun manusia tidak bisa menjemput dengan alat apa saja. Dia lenyap selama-lamanya. Juga hidup manusia di dunia ini ada masa-masanya. Ada pula tingkat-tingkat bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Memang begitulah dunia. Suatu saat kita tidak akan berada di dunia ini, dan terputuslah hubungan dengan dunia. Untuk itu marilah kita mengisi sisa-sisa hidup yang tinggal sedikit ini lagi dengan mempersiapkan penuh hari esok dan masa depan kita, dengan amal-amal yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, fitrah. Ada orang sekarang sibuk
memberikan zakat fitrah. Berapa jumlah uangnya, berasnya? Ya, kalau di uang kan ada 40.000, ada yang 42, ada yang 38. Itu pula beras 3,5 liter sampai 4 liter. Fitrah, zakat fitrah apa artinya? Apa makna? Kalau kita lihat, fitrah adalah bersih, suci, murni, atau tabiat-tabiat asli manusia itu sendiri. Natural devotion, tabakat. Memang dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanif fitratallahi lati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikat dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Hadapkanlah dirimu kepada agama hanif, agama yang tidak bercampur antara iman dengan syirik, dan tetap manusia itu berada di atas fitrah, tidak mau berubah ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak percaya, tidak mengerti sama sekali kan tentang janji, tentang ikrar yang telah diucapkan semasa manusia berada di alam azali. Memang yang dikatakan fitrah itu adalah biasa kemurnian tabiat-tabiat. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah, bukanlah tabiatnya, bukanlah karakter, tapi karena pengaruh milieu dan pengaruh lingkungannya. Memang dalam suatu hadis yang sangat populer, kullu mauludin yuladu halal fitrah wa innama abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Setiap bayi yang lahir atas dunia ini bersih, suci, fitrah. Kemudian orang tuanya yang membawa kepada Yahudi dan Nasrani dan Majus. Itu pula tabiat-tabiat kita. Akal untuk berpikir, mata untuk memandang, melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa. Kalau ada orang bilang tidak demikian, itu bukanlah tabiat, tapi yang datang kemudian, yang sesudah. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, kembali kepada zakat fitrah. Ini merupakan zakat diri pribadi dan zakat jiwa. Ada pula zakat
namanya zakat harta, zakat pertanian, zakat emas, dan zakat dagang. Ini berbeda. Itu sudah sampai nisab. Tetapi kalau zakat fitrah ini, selagi manusia itu di saat pembayarannya waktunya itu mampu dibayarnya, dilaksanakan. Kalau tidak mampu, dengan apa dibayar? Dimakan saja susah. Tidak ada pakaian raya saja, tidak ada sepatu, tidak ada. Yang apalagi yang lainnya kan. Itu pula orang dikasih oleh orang misalnya kepada seseorang itu zakat. Kemudian juga kita bisa membayarkan dari zakat diberikan oleh orang lain kepada kita. Tapi intinya ya untuk mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Memang dalam Al-Quran itu kalau kita lihat ada namanya aqimis shalah wa atuz zakah. Dia adalah hablum minallah wa hablum. Ada juga bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula, berterima kasih, berbakti kepada Allah. Bahkan ada doa yang diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tawbah wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku cara mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kita disuruh mendoa, bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal, tidak ada, kita doakan. Wa asliyali, beri kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku. Ini tubtu ilaik, sungguhnya aku adalah taubat. Wa ini minal muslimin, aku adalah orang yang pasrah dan menyerah. Kalau kita perhatikan lebih jauh, zakat fitrah adalah terbentuknya sosial antara sesama manusia. Sebab manusia ini tidak sama tingkat hidup dan tingkat strata ekonomi, karena bertingkat-tingkat. Dan kelompok-kelompok ZF akan memberikan kepada kelompok-kelompok ZF. Ciptanya hablum minallah. Hablum minallah. Jadi kalau kita lihat zakat fitrah itu adalah hablum minallah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Kalau kita lihat pula, salat adalah berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan keimanan, akidah dan tauhid. Inilah yang dituju inti-inti sebenarnya daripada zakat fitrah. Memang Allah melebihkan
atas seseorang daripada yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menitikan sebagian di antara kamu atas sebagian yang lain. Unzur aifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami melebihkan sebagian dia ada kepedulian sosial. Jadi agar kalau sosial ini tidak diapakan, tidak diperhatikan, bisa saja orang yang punya harta ini dirampok, dirampas oleh orang-orang yang tidak punya harta tersebut. Itu berbahaya. Jadi marilah kita fungsikan seoptimal mungkin, baik harta kita zakatkan, kita bantu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, sehingga di 1 Syawal manusia bergembira, bersukaria, semuanya. Tidak ada yang tidak bergembira, tidak ada yang bersedih hati. Kaum muslimin yang berbahagia, memang terasa singkatnya waktu berputar. 1 bulan sudah tidak terasa. Yang sebenarnya hidup kita di dunia ini sedikit. Kalau kita bandingkan dengan hidup kita lihatlah hari-hari manusia di atas bumi. Kemudian hari-hari masa sehat, hari-hari masa kuat, hari-hari ketakutan. Banyak juga hari-hari ketakutan, seperti tsunami, ancaman-ancaman COVID, gempa, angin ribut, lebih ancaman-ancaman penyakit-penyakit yang lain. Itu dunia namanya. Itu dunia. Orang-orang yang sehat pikiran akalnya bukan itu yang dituju. Hari-hari yang ada di dunia ini digunakan untuk berbakti, beramal penuh sebanyak-banyaknya dan sekuat tenaga, berjuang. Sebab setelah manusia berpisah dengan dunia, jadilah kehidupan yang baru. Sebenarnya itu awal daripada kehidupan menurut kajian-kajian Islam. Setelah roh berhenti bernafas, berdetak di tubuh manusia itu, kita tidak namakan lagi manusia, namakan mayat, jenazah. Setelah kita dinamakan jenazah, mayat, awal kita masuk daripada kita. Kalau kita perhatikan itu janggal, itu memang kenyataan. Kepada demikian, perjalanan hidup kita masih jauh, masih panjang. Kita akan memasuki alam azali, dan dahulu sebelum kita ada di alam roh, dan di dunia ini kan sebentar. Menurut ahli kesehatan 60 tahun. Nah, Allah tinggilah panjang umur bangsa Indonesia ini sekitar umur Nabi sekitar 60 tahun itu, 63, 64. Hingga Siti Khadijah wafat umur 65. Ada pula 70 tahun, ada pula 80 tahun.
90 tahun itu satu-satu, tidak banyak yang demikian itu. Saudara-saudara pendengar video yang berbahagia, jadi ya selamatnya amal di dunia dan selamat amal di akhir, ya banyak-banyaklah nonton video ini kan, video ceramah. Alhamdulillah Asran ceramahnya dengan kiat yang lain, tampilannya berbeda daripada ustaz. Boleh diperhatikan setiap videonya yang munculan berbeda. Video dunia dan video akhirat dirancang dengan sebaik-baiknya menurut Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama. Moga-moga puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada 1 Syawal kita tingkatkan amal-amal bakti kita ini. Orang-orang kalau sudah baik puasanya, ya hari-hari selanjutnya dia beramal saleh, yang tertib, yang tercatat baik di dalam catatan. Apa kunci-kuncinya supaya tercatat baik dalam buku catatan amal? Kan yang pertama, manusia ini memperkuat keimanan, ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia percaya penuh dengan kedatangannya hari kemudian mempersiapkan dengan amal saleh yang baik. Yang ketiga, tidak mungkin itu bisa tercapai iman amal kalau manusia tidak menambah ilmunya dan memadakan apa yang ada. Tidak mungkin ada perubahan dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi itu marilah kita sambut esok harinya, kita merayakan Idul Fitri dengan rasa optimis, gembira, dengan jiwa yang penuh kelegaan dan pendekatan kepada Allah. Sebab Allah bersama